Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilham Beragi bersama 4 rekan saya yaitu Muhammad Ilham Noval, Nur Aziz, Muhammad Khairuddin, dan juga Muhammad Adrian. Kami dari kelompok 7 pada hari ini berkesempatan datang ke perusahaan PT Buana Lintas Utama. Berkesempatan ngobrol langsung bagaimana prosesi kerja berjalan, sistem kerja, dan juga suasana di perusahaan. Saat ini kita sedang bersama Pak Sutrisno yang akan membersamai kita dalam observasi pada hari ini. Oke, baik, langsung aja mungkin ya Pak. Siap, enggak? Perusahaan PT Buana Lintas Utama ini bergerak di bidang apa Pak? Kalau kita itu sebenarnya bergeraknya awalnya itu sebagai satuan pengamanan. Satuan pengamanan. Cuma memang karena kita kan perusahaan ini kan bekerja di satuan pengamanan, cuma memang ada beberapa permintaan dari perusahaan-perusahaan juga untuk kita bantu menyediakan kayak seperti housekeeping. Terus kita juga ada yang kita pegang juga site mungkin untuk yang manpower, kita juga bisa untuk memenuhi kebutuhan itu karena memang satu perusahaan itu melihat dari kinerjanya dari PT. Kalau misalnya dalam satuan pengamanan udah aman, nah mungkin dari pihak perusahaan juga kadang ada yang meminta untuk penambahan seperti housekeeping dan manpower itu. Apakah perusahaan pernah mengendalikan perizinan? Kayak Perizinan pasti kita akan buat semua mas, karena kita juga terdaftar PT kita juga. Dan untuk kayak kita satuan pengamanan itu kita lebih memfokuskan kepada karyawan-karyawan yang mempunyai sertifikat Garda Pratama untuk security ya, pertama, dan ijazah serta KTA-nya juga. Dan itu karyawan yang untuk pengamanan itu pasti kita sudah latih dari Polda Banten langsung gitu. Jadi kita juga sebenarnya punya jasa untuk pelatihan pengamanan juga, ataupun pembuatan ijazah security juga kita punya usaha itu. Selain manpower itulah gitu. Jadi makanya setiap security yang kita rekomendasikan, kita harus si karyawan ini mempunyai Garda Pratama, ijazah Garda Pratama itu, terus yang kedua KTA, dan mereka juga harus mengikuti pelatihan selama seminggu juga gitu. Jadi pelatihan dalam seminggu itu dilatih dari Polda langsung, dan mereka tuh dilatih untuk seperti sikap security. Sikap itu jadi adalah beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh security. Kedua itu mereka harus tahu Mars security juga. Mereka harus bisa PBB juga gitu. Itu sih lebih tepatnya sih. PT Buana Lintas Utama ini ada nggak sih kolaborasi sama perusahaan, antara perusahaan dan pemerintah? Perusahaan kita juga ada. Perusahaan itu yang sekarang lagi kita berjalan itu ada di Dover, di Merak untuk gardener, terus ada juga di Poliplex itu kita untuk manpower dan housekeeping juga kita punya. Kalau ke pemerintahnya ada nggak? Kalau pemerintahan kita punya di kantor BPN provinsi, sama sekarang kita lagi megang di site yang baru itu RSUD Kota. Ya. apakah perusahaan pernah mengalami kendala? Kendala pasti mas, semua pasti orang yang punya usaha itu pasti punya kendala. Ya kendalanya itu material dan non material juga pasti. Karena kan kalau kita ini dari pihak PT ini harus punya waktu luang untuk perekrutan, pelatihan. Contohnya kemarin itu terakhir pas di RSUD itu kita mengadakan pelatihan damkar untuk security, dan itu diharuskan karena itu supaya mereka juga punya wawasan saat pengamanan di sana. Karena kan mereka nggak ada terdepan dengan untuk pengamanan, entah itu dari pencurian, kebakaran, ataupun dari kayak tindak-tindak kejahatan lah di sana. Kita kan nggak tahu ya namanya posisi di rumah sakit kan. Gitu, makanya itu tetap harus kita pelatihan, dan itu pun kita harus meluangkan waktu di hari Minggu kemarin di tanggal 1 itu gitu. Masih tentang kendala ya, ada nggak sih kendala birokrasi dalam perusahaan? Nah,
perusahaan dalam perizinan atau kerjasama dengan pihak pemerintah? Alhamdulillah selama ini kita berjalan semua aman karena kita juga kan sebenarnya kan pasti saling hubungan satu sama lain, karena pasti kan ada rekomendasi mungkin dari pihak pemerintah, nanti kan dari pihak direktur kita dipertemukan untuk ngobrol untuk mengenai masalah anggaran dan lain-lain lah gitu. Transparansi dan integrasi dalam menjalankan kerjasama dengan pemerintahan. Pasti kita akan memberikan pelayanan yang maksimal, Mas. Contohnya kayak misalnya untuk absensi yang tadinya manual akan kita pasangkan mesin pinjam. Jadi dari absensi itu kita bisa lihat untuk pemantauan kinerja karyawan. Kalaupun dari ibarat kata absensinya saya sudah jadi bagus, berarti kan pekerjaan juga tidak akan baik gitu. Terus dari kelengkapan pakaian juga akan kita cek itu. Terus dari informasi dari pihak terkait, dari user pasti kita menanyakan, dan itu pasti kita melakukan tindakan kayak kita datang langsung terjun di sana, kita lihat setnya, kita cek tanpa sepengetahuan karyawan tersebut. Jadi kita akan sidak lah gitu. Jadi itu yang akan kita pantau, kelengkapan seragam, terus pekerjaan mereka seperti apa, dan kita akan berkaitan dengan si user dan kita akan menanyakan bagaimana kinerja untuk housekeeping dan security, apakah ada kendala ataupun ada masalah. Nah, nanti saya sebagai pihak PT yang akan menegur dan akan menjembati antara karyawan dengan pihak RSUD, entah itu untuk perbaikan, entah itu untuk sanksi pelanggarannya, akan kita tindak langsung seperti itu. Ada nggak sih regulasi atau kebijakan pemerintah yang paling berpengaruh terhadap operasional perusahaan jasa keamanan? Pasti ada, contohnya kayak misalnya kan sekarang itu kan BPJS Tenaga Kesehatan harus didaftarkan kan. Nah, banyak yang jadi kendala itu ada karyawan kita yang mau kita daftarkan tetapi mereka punya PBI. PBI itu kayak pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah gratis untuk rakyat ataupun warga yang tidak mampu. Itu kadang kita agak berkesinambungan tuh, jadi agak susah tuh. Jadi kita mau daftar BPJS kesehatannya tapi mereka sudah ada PBI, ya itu karena PBI itu mungkin entah dari orang tuanya atau keluarganya, itu bisa juga. Dan itu kadang kita agak berbenturan juga, ataupun dari peralihan dari outsourcing yang lama kita yang pegang nih, kadang ada yang dari mereka itu yang ingin mencarikan BPJS, jadi itu akan berbenturan. Nah, jadi kita akan tahan dulu, tidak mendaftarkan untuk mereka mencairkan, baru kita daftarkan. Itu sih sebenarnya lebih. Kalau untuk ke pemerintahan sih selama ini kita selalu koordinasi dan komunikasi gitu. Makanya kalau untuk pemerintahan kita aman, kadang pas di set lapangannya lah, kita pas waktu tindakan untuk karyawan itu kadang ada beberapa ya seperti itu. Dan masalah-masalah lain juga yang dari outsourcing yang lama itu pasti akan terbawa ke kita dan kita harus bantu menyelesaikan juga. Gitu. Berarti komunikasi dan transparansi antara perusahaan dan pemerintah tuh masih berjalan bagus ya? Masih berjalan bagus. Menurut perusahaan, apakah regulasi pemerintah yang ada saat ini lebih membantu atau justru merugikan operasional perusahaan jasa keamanan? Membantu atau tidaknya saya belum bisa ini ya kasih informasi, karena itu kan kalau untuk pemerintahan dan kayak pabrik itu kan untuk berkomunikasi mengenai masalah konten dan lain itu kan direktur saya ya. Tapi yang setahu saya sih selama ini kita akan menyesuaikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah ataupun dari yang pemegang si user kita ini, seperti contohnya RSUD lah, mereka akan memberikan anggaran untuk setahun ke depan dan kita akan menghitung dengan manpower sekian, dengan permintaan dari user ini, seperti pihak RSUD ini misalnya meminta kayak apa, tolong dibantu seragam baru, alat-alat juga tolong dibantu. Nah itu kita akan menyesuaikan gitu. Tapi dia terlepas dari haknya karyawan, kita akan coba penuhi juga. Jadi gitu. Jadi kita harus bisa mengimbangi antara pengeluaran dengan anggaran, apakah bisa nih. Jangan sampai kita juga pihak perusahaan pasti kan otomatis kan pasti harus punya keuntungan dong untuk terus berjalan ya. Cuman dengan semaksimal mungkin kita akan menjalankan apa yang diminta user, kita penuhi tanpa kita pihak perusahaan juga harus mengeluarkan dana lebih gitu loh.
dari anggaran yang diberikan gitu. Oke, antara perusahaan dan pemerintah nih, ada nggak sih yang pengen tambahin atau bicarain langsung gitu ke kita? Kalau saya sih sebenarnya kalau untuk pemerintah coba bernegosiasi lagi dengan pihak user, ya RSUD contohnya, ataupun dari pihak kita nih kayak yang memberikan jasa ataupun manpower juga, karena kan kalau pemerintah memperhatikan kayak kita nih PT-PT seperti ini kan, supaya kita juga bisa memberikan lapangan kerja yang lebih luas ya. Kalau kita dari PT kita sendiri yang bisa memberikan lapangan kerja yang lebih luas, otomatis kan warga-warga sekitar ataupun yang belum ada kerja itu kan bisa kerja lah gitu. Karena memang lumayan banyak juga di Bandung ini yang membutuhkan lapangan kerja, apalagi fresh graduate ya kan. Dan fresh graduate ini yang saya tahu ini, saya sudah beberapa kali juga tes coba, kayak contohnya kayak waktu itu di pabrik lah, saya buka tes itu bisa-bisaran sampai 20 orang 25 orang, cuma memang untuk tes dasar pun matematika itu mereka kurang. Nah itu tolong dia dibantu oleh pemerintah untuk pemahaman, untuk kayak pelamar kerja itu diberikan sosialisasi lagi sih sebenarnya, apa dasar-dasar untuk pelamar kerja itu, terus apa yang perlu dipelajari, terus data-data apa yang harus dilengkapi. Karena kadang ada beberapa juga kayak pelamar-pelamar baru itu yang datang ke kita itu kadang ya karena kita undang, mereka tidak membawa data lengkap, kadang dibawa data aslinya semua, kan kita bingung juga kan, karena kan kita juga perlu arsip dong, kan harus fotokopiannya. Nah kadang dari yang orang-orang yang milenial lah ya, 2019 ke atas, 2002 ke bawah lah, nah, itu karena kan mungkin terkena waktu pas covid ya, jadi mereka mungkin pemahamannya ya karena namanya sekolahnya di rumah, mungkin kan agak bingung juga nih, mungkin si mas-mas juga merasakan lah, beda lah pasti. Zamannya kalau kita sekolah, di sekolah langsung mungkin lebih paham daripada di rumah daring itu kan pasti kan terganggu nih, entah suara apa, entah apa. Nah itu jadi mungkin itu juga mempengaruhi untuk yang kayak mas-mas ini, mungkin nanti bisa lebih banyak lagi lah memberikan sosialisasi yang 2019-2022 ke bawah lah, zaman covid itu. Makanya mereka tes matematika juga kurang, itu hanya 10 soal dan itu matematika dasar semua, kalau saya boleh ceritain ya. Gitu, makanya dari 20 orang tes itu pun paling awal cuma 2, 1, bingung jadinya. Itu sih sebenarnya. Jadi banyak juga kan sebenarnya kan sekarang juga kan kayak mungkin di Google juga udah banyak lah contoh-contoh tes soal untuk kinerja, psikotes juga banyak. Nah itu yang dipelajarin karena itu nanti yang bakal jadi bekal juga. Karena memang setiap perusahaan pasti beda-beda ya psikotes dan tesnya. Cuman minimal kalau kita tahu dan pernah membaca mungkin yang lebih memudahkan lah. Gitu. Itu aja sih paling pesan saya. Oke. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat kita telaah dari Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ini. Nah, banyak banget nih pengalaman yang bisa kita ambil dan juga step by step buat PT Buana Lintas Utama dalam mencapai tingkat sampai saat ini. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan dan kami cari, telaah dan sebagainya. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.